Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 9 November 2022 merupakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur untuk hari baru yang Kau limpahkan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu, hendak mendengarkan firman-Mu dan merenungkan serta melaksanakan kehendak-Mu. Bantu kami Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan meresapkan pengajaran-Mu dalam hati kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 47, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 9, dan ayat 12. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci. Dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mazbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut.
Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 9b sampai dengan 11, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya.
Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu adalah bait Allah. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 10 dan 16. Ketika membangun sebuah rumah, kita tentu akan memperhatikan apa yang menjadi dasar dari bahan rumah tersebut. Pastinya, bahan yang kokoh, kuat, dan terpercaya. Sesudah memilih dasar yang tepat, kita akan mulai memilih bentuk dan bahan dari bagian rumah tersebut yang dibangun di atasnya. Dengan dasar yang kokoh, kita sudah memiliki pondasi untuk membangun dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah cara kita membangun dan memilih bahan untuk bagian atas rumah itu. Karena jika kita salah memilih bahan dan salah dalam cara membangun, bangunan rumah tersebut tidak akan menjadi indah, baik, dan nyaman untuk kita tinggali, walaupun sudah memiliki dasar yang kokoh. Begitu pula dengan tubuh rohani yang kita miliki. Kita sudah dibaptis. Kita sudah memiliki dasar yang kokoh untuk membangun tubuh rohani yang baik. Dasar kita adalah Yesus Kristus. Tetapi kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun di atas dasar itu. Jangan sampai salah dalam bersikap, berpikir, dan bertingkah laku. Hendaknya kita harus selalu mengarahkan seluruh hidup kita kepada Yesus Putra Allah sebagai sumber teladan dan satu-satunya Maha Guru bagi kita. Kita perlu mengingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah, di mana Allah bersemayam, sehingga kita harus membangun rumah yang layak dan pantas untuknya. Tentu segala daya upaya harus kita lakukan agar usaha ini bisa berhasil, walaupun memang tidak akan pernah bisa mengejar kelayakan yang sepantasnya bagi Allah. Tetapi Tuhan selidiki hati kita. Apabila kita melakukan segala daya upaya membangun tubuh kita dengan setulus hati,
tentunya Tuhan akan berbahagia dengan usaha kita anak-anaknya. Sama seperti seorang ayah yang bangga melihat anaknya yang berusaha dalam segala yang dilakukannya. Demikian pun Bapa Surgawi kita berbangga atas diri kita dengan usaha yang kita lakukan. Dan Dia yang akan membuat segala usaha kita berhasil. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Dikala kami semua sibuk dengan kegiatan harian kami. Bapa, ingatkan kami untuk tetap mawas diri dalam menjalani pesiarahan hidup ini. Bapa, Engkau sungguh baik karena selalu mengingatkan kami dan memperhatikan kami. Kami mohon rahmat-Mu agar bisa membuat-Mu bangga karena menjadi anak-anak-Mu dengan segala usaha dan ketulusan hati kami untuk berjuang menjadi pribadi yang indah di mata-Mu. Dan pada akhirnya, diri kami bisa menjadi tempat bersemayam yang layak bagi Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami hunjukkan di dalam nama Putra-Mu terkasih Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.